Halo Sobat 100, masih bersama saya Rosyid Adrianto dalam program 100 Institute. Dan kita masih membahas soal-soal pada bab magnet. Oke Sobat 100, pada video berikut ini kita akan menentukan besar dan arah kuat medan magnet pada suatu titik yang membentuk bangun segitiga sama sisi terhadap dua kawat berarus listrik. Simak soalnya baik-baik ya. Jadi Sobat 100, perhatikan baik-baik gambar berikut ini, yang mana kawat A dan B dialiri arus listrik I1 dan I2 masing-masing sebesar 2 ampere dan 3 ampere dengan arah keluar bidang baca. Oke Sobat 100, kita buatkan dulu gambarnya ya. Jadi ini digambarkan pada bidang kartesian, yang mana titik A, titik B, dan titik C ini membentuk segitiga sama sisi yang panjang sisinya adalah 2 meter. Nah pertanyaannya adalah, Sobat 100, tentukan besar dan arah kuat medan magnet di titik C yang membentuk segitiga sama sisi dengan titik A dan B. Itu berapa? Jadi kita lengkapi dulu gambarnya, yang mana I1 nilainya adalah 2 ampere. Jarak kawat A dengan titik C adalah 2 meter, ini kita simbolkan sebagai R1. Kemudian kawat B ini memiliki arus I2 yang nilainya 3 ampere. Jarak titik B ke titik C adalah 2 meter, kita simbolkan sebagai R2. Yang ditanya medan magnet di titik C. Sebelum menghitung nilainya, pertama Sobat 100 tentukan arahnya ya. Jadi karena kawat A arusnya keluar bidang gambar, maka Sobat 100 gunakan kaidah genggaman tangan kanan, yang mana arah jempol arahkan keluar bidang gambar juga. Jadi arahkan tangan kanan Sobat 100 seperti ini, jempolnya keluar bidang gambar. Terus titik C itu ada di sebelah kanan titik A, jadi arahkan keempat jari ke kanan, lalu tekuk keempat jari dan lihat arah kukunya ya. Arah kuku ini menunjukkan arah medan magnetnya. Jadi karena arahnya ke atas, maka arah medan magnet karena kawat A itu arahnya ke atas, simbolkan BA. Kemudian antara titik B dan titik C ini posisinya miring, sehingga posisikan tangan kanan sekarang miring ya, sesuai dengan segitiga sama sisi. Karena arah arusnya tetap keluar bidang gambar, maka jempolnya tetap keluar bidang gambar. Kemudian atur keempat jari ini membentuk sudut 90 derajat, sehingga arah medan magnet di titik C karena kawat B posisinya miring ke kanan atas. Posisinya seperti ini ya. Oke, sampai sini Sobat 100 paham ya? Kalau Sobat 100 sudah paham dalam penentuan arah medan magnet, berikutnya Sobat 100 hitung nilai medan magnet karena kawat A. Ingat, kawat A dan kawat B di sini maksudnya adalah kawat lurus panjang tak berhingga, sehingga rumus kuat medan magnet digunakan formula B karena kawat A sama dengan mu0 I1 dibagi dengan 2pi R1. Masukkan mu0 itu nilainya adalah 4pi kali 10 pangkat negatif 7, arus I1 adalah 2 ampere, jarak R1 adalah 2 meter, sehingga kita tuliskan di baris berikutnya B karena kawat A itu sama dengan 4pi kalikan 10 pangkat negatif 7 kalikan 2 dibagi dengan 2pi kalikan 2. Nah di sini ada angka yang sama, 2 di atas tanda per dan 2 di bawah tanda per, ini kita coret habis karena hasilnya 1. Kemudian 4pi dibagi dengan 2pi, ini kita coret, hasilnya adalah 2 ya. Sehingga kita dapatkan nilai medan magnet karena kawat A itu sama dengan 2 kali 10 pangkat negatif 7 Tesla. Sampai sini Sobat 100 paham ya? Ini karena kawat A. Berikutnya kita hitung medan magnet karena kawat B. Rumusnya hampir mirip, tinggal ganti I1 dengan I2, R1 dengan R2, BA diganti B karena kawat B. Yang mana formulanya adalah B karena kawat B itu sama dengan mu0 I2 dibagi dengan 2pi R2. Masukkan mu0 adalah 4pi kalikan 10 pangkat negatif 7, lalu I2 tadi adalah 3 ampere, R2 adalah 2 meter, sehingga B karena kawat B itu sama dengan 4pi kalikan 10 pangkat negatif 7 kalikan 3 dibagi dengan 2pi kalikan 2. Ini kita sederhanakan dulu, 4pi dibagi 2pi hasilnya adalah 2. 2 dibagi dengan 2 habis ya, hasilnya 1. Berarti ini tinggal angka 3. Maka kita jawab medan magnet karena kawat B itu sama dengan 3 kali 10 pangkat negatif 7 Tesla. Ingat tadi B karena kawat A arahnya ke atas, B karena kawat B itu posisinya miring ya, yang mana miringnya ini membentuk sudut 30 derajat. Dengan demikian Sobat 100 bisa tentukan nilai resultan medan magnet pada arah sumbu X
Tidak lain, BX itu sama dengan B karena kawat B kalikan kosinus 30 derajat. B karena kawat B tadi adalah 3 kali 10 pangkat negatif 7. Kemudian kosinus 30 derajat itu adalah setengah akar 3, sehingga resultan pada arah sumbu X itu sama dengan 3 kali 10 pangkat negatif 7 kalikan setengah akar 3. Angka 3 kalikan setengah hasilnya adalah 1,5, sehingga resultan arah sumbu X itu sama dengan 1,5 akar 3 kalikan 10 pangkat negatif 7 Tesla. Sampai sini Sobat 100 paham ya? Kalau sudah, sekarang yang berikutnya Sobat 100 tentukan resultan pada arah sumbu Y. Di sumbu Y ini ada B karena kawat A arahnya ke atas dan proyeksi dari medan magnet karena kawat B pada arah vertikal. Sehingga kita tuliskan B pada arah sumbu Y itu sama dengan B karena kawat A ditambah B karena kawat B kalikan sinus 30 derajat. B karena kawat A tadi adalah 2 kali 10 pangkat negatif 7 Tesla. B karena kawat B tadi 3 kali 10 pangkat negatif 7 Tesla. Sinus 30 derajat adalah setengah, sehingga kita tuliskan di baris berikutnya resultan medan magnet pada arah sumbu Y itu sama dengan 2 kali 10 pangkat negatif 7 ditambah 3 kali 10 pangkat negatif 7 kalikan setengah. Setengah kalikan 3 hasilnya adalah 1,5. 1,5 tambahkan 2, sehingga kita beroleh resultan medan magnet pada arah sumbu Y itu sama dengan 3,5 kalikan 10 pangkat negatif 7 Tesla. Sampai sini Sobat 100 paham ya? Nah, kalau Sobat 100 sudah dapatkan nilai BX dan BY, maka untuk menghitung besarnya atau nilainya, resultan medan magnet adalah B di titik C itu sama dengan akar dari BX kuadrat ditambah BY kuadrat. BX tadi adalah 1,5 akar 3 kali 10 pangkat negatif 7 Tesla. BY adalah 3,5 kalikan 10 pangkat negatif 7 Tesla. Dengan demikian, medan magnet di titik C itu sama dengan akar dari 1,5 akar 3 kali 10 pangkat negatif 7 dikuadratkan ditambah 3,5 kalikan 10 pangkat negatif 7 dikuadratkan. Kalau Sobat 100 hitung, 1,5 dikuadratkan itu 2,25, akar 3 kalau dikuadratkan itu 3, 2,25 kalikan 3 hasilnya adalah 6,75, kemudian 3,5 kalau dikuadratkan itu hasilnya adalah 12,25, 12,25 ditambah 6,75, kita peroleh hasilnya adalah 19, tapi ini dalam tanda akar ya, sehingga medan magnet pada titik C itu sama dengan akar dari 19 kalikan dengan 10 pangkat negatif 7 Tesla. Ini nilainya atau besarnya ya. Kemudian untuk penentuan arahnya, arah dari medan magnet, kita gunakan nilai theta itu sama dengan arkes tangen dari BY per BX. BY tadi nilainya 3,5 kali 10 pangkat negatif 7 Tesla. BX nilainya 1,5 kalikan akar 3 kalikan 10 pangkat negatif 7 Tesla. Jadi kita tuliskan di baris berikutnya, theta sama dengan arkes tangen dari 3,5 kali 10 pangkat negatif 7 dibagi dengan 1,5 akar 3 kalikan 10 pangkat negatif 7. Yang 10 pangkat negatif 7 ini kita coret habis, hasilnya 1, sehingga theta sama dengan arkes tangen 3,5 dibagi dengan 1,5 akar 3. Silahkan dihitung ya Sobat 100. Oke, sudah dihitung ya Sobat 100. Kita dapatkan di sini arah resultannya atau sudutnya theta itu sama dengan arkes tangen 1,347. Silakan dihitung arkes tangen 1,347 hasilnya berapa? Sudah dapat ya Sobat 100. Kita tulis di sini arah resultan medan magnet atau sudutnya theta itu sama dengan 53,4 derajat diukur terhadap sumbu X positif. Ini jawabannya ya Sobat 100. Oke Sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi ingat baik-baik, kalau ada suatu titik dipengaruhi oleh dua buah kawat yang berarus listrik, yang mana kawatnya ini panjang tak berhingga, ditanya besar dan arahnya. Yang pertama untuk menentukan medan magnetnya, Sobat 100 gunakan rumus B sama dengan μ0I per 2πr. Untuk soal ini, kawat A arusnya adalah I1, jaraknya R1, kawat B arusnya I2, jaraknya R2. Masukkan nilai I1 dan R1, Sobat 100 dapatkan nilai BA dan nilai B karena kawat B. Berikutnya Sobat 100 lihat arah medan magnetnya ya. Karena di sini B karena kawat B itu masih miring, Sobat 100 cari proyeksi pada sumbu X dan sumbu Y. Berikutnya Sobat 100 cari resultan medan magnet pada sumbu X dan resultan medan magnet pada sumbu Y. Jika Sobat 100 sudah dapatkan nilai BX dan BY, untuk menentukan nilai
medan magnet pada titik C, gunakan aturan Pythagoras yang mana besar medan magnet di titik C itu sama dengan akar dari BX kuadrat tambah BY kuadrat. Masukkan nilai BX dan BY, lakukan perhitungan, ketemu nilai medan magnet di titik C, sekian Tesla. Kemudian untuk menentukan arahnya, Sobat 100 gunakan rumus ini. Theta sama dengan arkes tangen BY per BX. Masukkan nilai BY dan BX, lakukan perhitungan, ketemu sudut atau arah resultan medan magnet. Sekian derajat diukur terhadap sumbu X positif. Begitu ya Sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, kalau Sobat 100 sudah paham untuk video penjelasan ini, Sobat 100 bisa melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Lalu untuk pertanyaan atau soal-soal berkaitan dengan mata pelajaran matematika, fisika, kimia, Mandarin atau Inggris, Sobat 100 bisa tanyakan soalnya di aplikasi tanya jawab soal. Oke Sobat 100, selamat belajar ya.